Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kekuatan, kesehatan dan keselamatan sehingga dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Ajeng Zaskia Putri dengan NIM F1A1220118, perwakilan dari kelompok 6 yang akan membuka presentasi pada kali ini berjudul database dan pengaplikasiannya. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan teman-teman saya, yaitu ada Inul Daratista dengan NIM F1A12220. Selanjutnya ada Izati Aulia Lamela dengan NIM F1A12221. Dan yang terakhir ada Mansyur Maudie dengan NIM F1A1222022. Untuk materi pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini terbagi menjadi 4, yaitu ada database, yang selanjutnya ada keamanan database, selanjutnya ada jaringan dan telekomunikasi database, dan yang terakhir ada perangkat pada komputer. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu database. Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang biasa digunakan untuk mengelola dan menggali query basis data disebut Sistem Manajemen Basis Data atau Database Management System (DBMS). Bahasa basis data atau database merupakan bahasa yang digunakan oleh user untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan DBMS yang bersangkutan, misalnya SQL, DBase, SQL, dan sebagainya. Secara umum, bahasa basis data terdiri atas Data Definition Language atau DDL yang merujuk pada kumpulan perintah yang digunakan untuk mendefinisikan objek-objek basis data seperti membuat sebuah tabel basis data atau indeks primer atau sekunder. Data Manipulation Language atau DML mengacu pada kumpulan perintah yang dapat digunakan untuk melakukan manipulasi data seperti menyimpan data ke suatu, kemudian mengubahnya dan menghapusnya atau hanya sekedar menampilkannya kembali. Untuk selanjutnya, tujuan database terbagi menjadi 7. Yang pertama, kecepatan dan kemudahan atau speed. Yang kedua, kelengkapan atau completeness. Yang ketiga, efisiensi ruang penyimpanan atau space. Yang keempat, keamanan atau security. Yang kelima, keakuratan atau akurasi. Yang keenam, kebersamaan pemakaian atau shareability. Dan yang terakhir, ketersediaan atau availability. Selanjutnya, Microsoft Access dan MySQL. Microsoft Access adalah sebuah program aplikasi basis data komputer relasional yang ditunjukkan untuk kalangan rumahan, sekolahan, dan perusahaan kecil hingga menengah. Aplikasi ini merupakan anggota dari beberapa aplikasi Microsoft Office, selain tentunya Microsoft Word, Excel, dan Microsoft PowerPoint. Aplikasi ini menggunakan mesin basis data Microsoft Jet Database Engine dan juga menggunakan tampilan grafis yang intuitif sehingga memudahkan pengguna. Selanjutnya ada MySQL. MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL atau DBMS yang multi-head, multi-user dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. MySQL AB membuat MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis di bawahi lisensi GNU General Public License atau GPL, tetapi mereka juga menuju di bawah lisensi komersial untuk kasus-kasus di mana penggunaannya tidak cocok sama dengan GPL. Tidak sama dengan proyek-proyek seperti Apache di mana perangkat lunak dikembangkan oleh komunitas umum. Itulah tadi presentasi dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inul Daratista dengan NIM F1A1222020. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman kelompok saya sebelumnya. Materi yang akan saya bawakan adalah tentang jaringan dan telekomunikasi database. Definisi dari jaringan adalah kumpulan dari sistem komputer yang saling terhubung satu sama lain. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung.
Informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data, mencetak pada printer yang sama, dan bersama-sama menggunakan hardware atau software yang terhubung dengan jaringan. Tiap printer, komputer, atau peripheral yang terhubung dengan jaringan disebut dengan node. Kemudian, definisi dari telekomunikasi. Telekomunikasi adalah kumpulan hardware dan software yang menerima atau menyiapkan informasi ke sistem informasi lainnya. Adapun dalam database menggunakan jaringan LAN atau kepanjangannya Local Area Network. LAN ialah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah, atau yang lebih kecil lagi. Sekian dari saya, dan kemudian dilanjutkan oleh teman kelompok yang lain. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mansur Maulidi dengan NIM F1A122022 akan melanjutkan materi mengenai database dan pengaplikasiannya. Yang ketiga, keamanan database. Keamanan sistem komputer dalam database dikategorikan dalam beberapa aspek. Yang pertama, privasi atau confidentiality. Inti utama aspek privasi atau confidentiality adalah usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Privasi lebih ke arah data-data yang sifatnya privat, sedangkan confidentiality biasanya berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu. Misalnya sebagai bagian dari pendaftaran sebuah servis dan hanya diperbolehkan untuk keperluan tertentu tersebut. Yang kedua adalah authentication. Aspek ini berhubungan dengan metode menyatakan bahwa informasi betul-betul asli. Orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud, atau server yang kita hubungi adalah betul-betul server yang asli. Yang ketiga, availability. Aspek availability atau ketersediaan berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Sistem informasi yang diserang atau dijebol dapat menghambat atau meniadakan akses ke informasi. Perkembangan sistem database. Perkembangan teknologi basis data tidak lepas dari perkembangan teknologi komputer, baik pada perangkat keras atau hardware maupun pada perangkat lunak atau software. Perkembangan teknologi jaringan komputer dan komunikasi data merupakan salah satu penyumbang kemajuan penerapan berbasis data yang kemudian melahirkan sistem basis data terdistribusi. Komputer pribadi dan sejarah. Istilah komputer pribadi pertama kali digunakan majalah New Science pada tahun 1964 dalam artikel berseri judul The World in 1984, dunia pada tahun 1984. Dalam The Banishment of Paperwork, hilangnya pekerjaan tulis-menulis, Arthur L. Generasi pertama kali mikrokomputer mulai bermunculan pada tahun 70-an, namun begitu ia tidak berkemampuan tinggi dan kurang cakap dibandingkan dengan komputer bisnis pada waktu itu, sehingga hanya digunakan oleh peminat komputer atau hanya untuk permainan elektronik serta penggunaan bulletin board system. Mikroprosesor yang pertama dipakai pada PC IBM adalah Intel 4004 yang dikeluarkan pada tanggal 15 November 1971. Istilah komputer pribadi biasa atau biasa disingkat PC memiliki beberapa arti. Istilah hukum yang menunjukkan pada komputer yang dapat digunakan dan diperoleh dengan mudah. Istilah umum yang menunjuk pada mikrokomputer yang sesuai dengan spesifikasi IBM. Komputer pribadi yang pertama kali dikeluarkan oleh IBM
dan secara tidak langsung mencetuskan penggunaan istilah PC atau personal komputer. Yang keempat adalah perangkat pada komputer. Komponen perangkat keras terdiri umumnya atas motherboard, VGA card, LAN card, RAM, cakram keras, floppy disk. Komponen perangkat lunak terdiri atas komponen sistem operasi, program tambahan atau program bantu, bahasa komputer atau bahasa pemrograman, program aplikasi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.